Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, sahabat Samas terkasih. Kita bersyukur atas anugerah kesehatan yang Tuhan beri di hari ini. Kita bisa bangun dari tidur dan menerima hari baru. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam renungan Samas kita di hari ini, tanggal 26 Juli 2025. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu untuk hari baru di hari ini. Kami mau merenungkan akan sapaan Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita dan hati yang terus mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan Samas kita hari ini diberi tema kemarahan yang kudus. Dan ayat renungan kita diambil dari kitab Injil Matius 21 ayatnya 12 hingga 13 yang tertulis demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bapak Ibu Saudara terkasih, pada masa itu seorang disebut penyamun dengan digambarkan sebagai seorang pencuri yang licik sekaligus perampok yang serakah. Yesus melihat apa yang terjadi di pasar pelataran bait Tuhan. Mereka licik karena menyediakan barang untuk korban bakaran seperti merpati dan hewan korban lainnya yang dianggap hewan korban yang paling diterima, paling sempurna kondisinya tanpa cacat sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Dan tidak mudah dapat menerima hewan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang mau datang beribadah dari kediamannya masing-masing, sehingga harus menukar dengan hewan-hewan yang ada dijual di depan bait Allah, atau membeli hewan-hewan yang dijual di situ dan tentunya dengan harga yang tinggi. Tersedia pula uang penukar karena bait Tuhan mempunyai uang sendiri yang berbeda dari uang yang dipakai sehari-hari. Sebenarnya para penziarah sedikit terbantu dengan tidak perlu bersusah payah membawa hewan-hewan korban dari kampung mereka yang mungkin jauh dari Yerusalem. Namun pedagang-pedagang menyediakan hewan-hewan kurban dengan harga yang sudah ditentukan mereka sendiri. Mereka memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga hewan kurban dan juga menukar uang dengan nilai yang tidak adil, sehingga merugikan orang-orang yang ingin beribadat. Perampok-perampok tersembunyi itu memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan daripada ketulusan dari para penziarah yang datang ke bait suci. Suasananya menjadi tidak adil, Bapak Ibu. Ada persaingan, monopoli, dan kelicikan. Rumah doa umat pilihan Tuhan telah menjadi sarang penyamun. Relasi dengan Tuhan pun bukan yang utama dan menjadi terhalang, dan Tuhan Yesus marah. Marah adalah salah satu emosi yang sering dialami oleh manusia. Tak terlepas yang dialami Yesus pada saat itu, karena rasa sedihnya dan prihatinnya melihat yang terjadi di pelataran bait Allah. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar orang bicara, "Hei, jangan marah-marah, karena marah itu dosa." Lalu, apakah kemarahan Tuhan Yesus adalah sebuah dosa? Kita harus membedakan antara kemarahan yang berdosa dan kemarahan kudus. Bagaimana itu kemarahan kudus? Kemarahan yang kudus adalah emosi marah yang didorong oleh kasih dan keadilan. Kemarahan ini timbul dari kepedulian terhadap kebenaran dan kebaikan, memulihkan kebenaran dan membawa orang lain kepada pertobatan. Kemarahan kudus timbul oleh keprihatinan terhadap kebenaran yang dilanggar, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika ia marah di pelataran bait Allah terhadap ketidakadilan dan dosa. Sedangkan amarah yang mendatangkan dosa adalah kemarahan yang timbul karena dikendalikan atau didorong oleh emosi, amarah pribadi, dendam, hawa nafsu, dan keinginan pribadi, ego atau harga dirinya. Kemarahan yang kudus selalu didasari oleh kasih,
kebenaran, dan keinginan untuk memulihkan Yesus sendiri dalam pelayanannya, meneladankan hidup yang penuh dengan kasih, kebaikan, membawa damai dan tidak berselisih. Saat ia marah di bait Allah itu adalah sesuatu yang sangat jarang Yesus lakukan. Bisa dipastikan bahwa amarah pada saat itu adalah sebuah pilihan terakhir yang Yesus buat, karena tidak ada lagi cara lain. Bapak Ibu keluarga damai terkasih, pasti suatu saat kita bisa mengalami kondisi marah. Lalu apakah kita sudah dapat membedakan kemarahan kudus dan kemarahan yang berdosa? Apabila kita mengalami amarah yang berdosa, Alkitab mengajarkan untuk segera mengatasi kemarahan ini. Jangan sampai kemarahan itu berlarut-larut dan berubah menjadi amarah dendam dan berlarut-larut. Kita perlu mencari hikmat Tuhan dan belajar untuk mengampuni kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita. Saat dalam tidur, kalau kita masih merasakan marah dan bahkan menyimpan kebencian dan dendam pada orang lain, maka bisa dipastikan hal tersebut bukanlah kemarahan yang kudus. Efesus 4 ayat 26 memerintahkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, karena menyimpan amarah yang berdosa akan membuat hidup tidak bisa tenang. Ada rasa tertekan dan menjadi tidak damai sejahtera. Bapak Ibu terkasih, kemarahan yang kudus adalah emosi yang sah dan bahkan diperlukan dalam situasi tertentu, asalkan didorong oleh kasih dan kebenaran. Namun penting untuk membedakannya dengan kemarahan yang berdosa dan segera mengatasi kemarahan yang berdosa agar tidak membawa kita pada dosa. Seperti yang Yesus lakukan, demikian juga halnya kita. Marah seharusnya adalah pilihan terakhir kita, bukan menjadi sebuah kebiasaan atau keseharian. Karena kita adalah gambaran dari Allah, mewakili pribadi yang penuh belas kasih dan anugerah. Jikapun kita marah, sesuai surat Efesus 5 ayat 26, mensyaratkan agar kita janganlah kita marah sampai berbuat dosa. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur punya Allah yang sangat mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan kalau saat kami mengumbar amarah kami lupa kalau kami melakukannya dengan berdosa. Berilah kami hikmat ya Tuhan, saat kami marah ada kekudusan dalam hati kami. Layakkan kami ya Bapa. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.